menginginkan dan tidak ada kenyangnya, harus belajar lapar, tidak belajar kenyang. Itu menarik itu. Kalau di dalam ilmu pengetahuan, apakah begitu kesimpulannya atau aku terlalu sok tahu? Jangan. Isi kepala. Kalau kesimpulan itu kan kesannya terburu-buru untuk menyimpulkan ya. Iya, iya. Sedangkan kita ini dialog. Oke, Nah, oke. mungkin kadarnya itu anggapan saja. Ya, anggapan. Anggapan sampean seperti itu. Ya, harus sama gitu kan. Sedangkan posisinya juga nggak sama. Sumber pengetahuan yang kita peroleh itu nggak sama. Itu beda. Jadi nggak bisa tuh kalau dianalogikan sebagai kapan berbukanya tuh. Tetapi kapan menemukan kelaparan yang baru kalau di dalam ilmu pengetahuan seperti itu. Yang saya pahami seperti itu ya. Bukan. Ya kan? Jadi puasa Ramadan ini bisa melatih jasmani orang tapi belum tentu rohaninya. Ya itu lebih menarik ke sana. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi kenapa orang miskin setelah Ramadan itu masih banyak? Karena banyak orang puasa itu hanya sekedar merasakan lapar dan haus. Ya boleh seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Kali ini saya memaksakan tamu untuk berbicara soal refleksi eh, bulan puasa. Hari yang keberapa ini? Yang kelima, 5. tarawih yang keenam, itu ya. Kali ini saya ingin berbicara kepada rekan saya yang sekarang mengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya, mengajar filsafat Islam. Ya. Oleh karena itu, karena bertepatan tema kita adalah bukan tema tapi konteks kita hari ini adalah Ramadan. Sebagaimana kita tahu, Ramadan itu hari pembakaran. Di situ juga ada kelaparan. Di situ ada menahan nafsu, dahaga dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan bahwa setelah Ramadan kamu akan masuk pada satu tahap, yaitu yang disebut sebagai tahap ketakwaan. Di dalam istilah tasawuf, naik makom. Kalau istilah negara mungkin naik pangkat. Oke, tema kita adalah lapar. Saya tidak bisa membuat pertanyaan lebih lengkap atau lebih spesifik, tapi yang jelas saya ingin bertanya secara radikal kepada saudara saya, Mukit, dosen UIN Sunan Ampel. Bukan dosen nih. Bukan dosen, Asdos. Asdos. Ya. Oke, asisten dosen. Apa itu lapar? Terserah mau jawab berdasarkan pengalaman atau melalui peristiwa orang kelaparan atau sebagainya. Lapar. Ya, untuk membahas secara perspektif mungkin saya kekurangan referensi untuk itu ya. Karena memang secara teks maupun wacana saya tidak mengetahui konteks lapar atau lapar itu seperti apa gitu kan. Cuman setiap wacana ataupun diksi yang kita bicarakan ini kan seharusnya sesuai konteks. Ya. Kalau pertanyaannya sesuai konteks dan ini bulan Ramadan, ya kan, yang penuh berkah ini, artinya kan lapar ini hanya identik dengan kebutuhan jasmani. Ya, itu secara konteks bulan Ramadan. Tapi beda lagi nanti kalau lapar ini dilibatkan kepada ilmu pengetahuan semisal ya. Ya, Artinya secara teori gitu kan. Artinya kan lapar itu nanti bisa kepada kehausan akan kebenaran gitu. Kehausan akan sesuatu, penasaran itu kan seolah-olah nalar dan otak kita itu mengejar dan pengen tahu tuh ilmu bisa yang benar. dimaknai sebagai hasrat. Iya, hasrat untuk mengetahui sesuatu tersebut kayak gitu. Jadi kalau untuk bulan Ramadan mungkin
Konteksnya itu ya menahan lapar itu ya menahan bukan hanya jasmani kita, tapi rohani ya kan. Rohani kita juga seperti nafsu, nafsu terus apa yang melekat kepada diri kita. Kalau yang paling umum kan nafsu tuh. Iya. Paling umum nafsu. Jadi lapar ini eh saya rasa godaannya nggak terlalu setiap manusia itu pasti sanggup tuh melaksanakan itu. Oh ya. Nabi pun memberikan aturan ya. Nabi memberikan aturan dari jam sahur Iya, sampai fajar, dari fajar fajar sampai maghrib. maghrib itu kan terbenamnya matahari itu kan. Artinya aturan itu berarti Nabi ini sudah mengukur bahwasanya manusia ini mampu untuk melakukan ini gitu loh. Ya, ya. Secara jasmani. Cuma pertanyaannya, ada berapa manusia yang bisa menahan hawa nafsunya tuh? Tentang lapar ini. Iya, tentang lapar. Ini bukan persoal kesanggupan, tapi kemauan. Iya, betul ya. Tapi menarik tadi, saya mencatat atau menggarisbawahi istilah lapar secara teoritik itu menarik. Ada yang dimaknai sebagai hasrat keinginan. Jadi kalau lapar itu dimaknai sebagai hasrat keinginan, ya. Atau melatih, berarti Ramadan ini itu melatih kita untuk menjadi orang yang seharusnya lapar terus-menerus dalam pengertian teori. Ya, pengetahuan. Menginginkan dan tidak ada kenyangnya, harus belajar lapar, tidak belajar kenyang. Itu menarik itu. Kalau di dalam ilmu pengetahuan, apakah begitu kesimpulannya atau aku terlalu sok tahu? Jangan. Kalau kesimpulan itu kan kesannya terburu-buru untuk menyimpulkan ya. Iya. Sedangkan kita ini dialog. Nah, mungkin kadarnya itu anggapan saja. Ya, anggapan. Anggapan sampean seperti itu. Kan begini ya, apa namanya, ketika bicara tentang ilmu pengetahuan ya kan. Lapar ini kan kalau saya analogikan ya. Kalau orang lapar, dia akan secara mempengaruhi jasmani atau pola tingkah laku kita itu kayak apa namanya, nggak terlalu arogan lah ya. Saya analogikan seperti itu, tidak terlalu arogan. Kalau lapar itu dia cuma butuh makan tuh, dia cuma butuh makan. Tetapi kalau orang sudah kenyang, dia akan arogan tuh, butuh fasilitas ya, butuh pengakuan, butuh kehormatan gitu. Kan saya analogikan seperti itu. Jadi kalau tentang bicara secara ilmu pengetahuan, mungkin kita itu harus lapar terus gitu kan, harus tidak boleh merasa cukup dengan apa yang kita ketahui. Karena ketika bicara ilmu pengetahuan kan memang nggak ada ujung tuh, nggak ada kebenaran absolut. Berarti sebenarnya dalam teori tanda petik ilmu pengetahuan yang kita harus lapar terus menerus, berarti di dalam situasi ini kita harus membuat satu budaya. Di dalam ilmu pengetahuan tuh isinya adalah Ramadan terus. Di sana ada tadarus. Tadarus artinya membaca ulang, saling memperbaiki. Kan gitu budaya kita gitu kan. Ada tadarus Al-Qur'an kalau bulan puasa itu kan. Kalau di dalam budaya akademik barangkali tadarus ilmu pengetahuan terus-menerus saling memperbaiki dan gitu barangkali. Itu menarik kalau kita buat satu budaya bahwa 1 tahun itu hanya ada 1 bulan untuk pelajar, yaitu bulan Ramadan. Yaitu harus lapar terus-menerus. Nah, konsep berbukanya bagaimana itu? Nah, kalau di Ramadan kan, di Ramadan sesungguhnya, kita berbuka itu artinya merdeka, berbahagia, melepaskan dahaga dan sebagainya, karena sudah menjalankan perintah Allah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada kebahagiaan. Kalau di bulan Ramadan kapan gitu? Kalau tradisi apa ilmu pengetahuan tadi lapar terus menerus, kapan berbukanya? Kalau pertanyaan
Kalau pertanyaan kapan berbuka, gini ya. Kadang kan kita kacau tuh dalam membedakan mana ilmu pengetahuan dan mana konteks agama. Ada perbedaan yang mungkin bisa disambungkan, tapi tidak bisa disamakan gitu. Antara katakanlah ilmu pengetahuan ini sains kan, terus sedangkan agama kan lebih kepada perintah tentang wahyu Al-Qur'an kayak gitu kan. Jadi kalau kita kaitkan kapan berbukanya gitu kan, kita ini nggak bisa secara metode agama dan sains ini beda. Kalau ditarik ke dasar itu antara sains ini kan dilahirkan oleh filsafat. Jadi metodenya itu kan kalau sains ini lebih kepada rasionalis gitu. Terus sedangkan agama itu kepada hati itu. Jadi dua ini memang kalau dipaksa harus harus sama gitu kan. Sedangkan posisinya juga nggak sama. Sumber pengetahuan yang kita peroleh itu nggak sama. Itu beda. Jadi nggak bisa tuh kalau dianalogikan sebagai kapan berbukanya tuh. Tetapi kapan menemukan kelaparan yang baru kalau di dalam ilmu pengetahuan seperti itu. Yang saya pahami seperti itu ya. Bukan berbuka puasa. Berbuka puasa itu ya untuk di dalam agama. Kalau konteksnya Ramadan, ya ketika kita sudah menahan nafsu selama dari sahur sampai yang satu hari dari sahur sampai tenggelam matahari itu, baru itu secara konteks ya berbuka gitu loh. Kemuliaan atau kemerdekaan menahan nafsu jasmani itu. Tapi kadangkala menahan nafsu jasmani pun ya mungkin urusan Tuhan ya itu kan. Kadang nafsu rohani kita atau syahwat kita untuk memandang cewek, terus menggoda cewek, tetap jalan sama pacar, itu kan juga kadang mengurangi pahala itu, walaupun secara ukuran nominal saya nggak tahu ukuran pahala itu kayak apa. Secara umum kan mereka kita ini hanya paham bahwa berpuasa di bulan Ramadan ini menahan lapar gitu, agar kita sama dengan orang-orang miskin gitu kan, orang kaya sama rata kayak gitu kan. Secara umum kan hanya dipahami seperti itu. Iya. Menarik ini. Ya, kalau justru ada tema baru nih, ada pertanyaan baru dari saya. Tapi sebelumnya saya simpulkan dulu bahwa memang konteks lapar ini dalam ilmu pengetahuan kita justru harus lapar terus-menerus. Dan kapan berbukanya? Pertanyaannya bukan begitu, tapi kapan merasakan lapar yang baru. Itu di dalam konteks ilmu pengetahuan. Atau dalam konteks menuntut ilmu. Artinya kita harus terus merendah dan terus merasa tidak punya. Bukan merasa kenyang, merasa punya. Paling benar. Merasa paling benar sendiri. Karena orang kenyang itu tidak bisa berpikir ya. Nah kemudian dalam konteks perintah ini tadi bahwa memang ya normatif gitu, bahwa ketika kita merasakan lapar kita diperintah juga berbuka. Tapi ada tadi terakhir itu bahwa merasakan kelaparan yang sama dengan yang lain. Ini dalam konteks sosial orang juga berbicara soal itu, bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk merasakan lapar sebagaimana saudara-saudara kita yang juga merasakan lapar dan setiap harinya. Tapi justru pertanyaan saya begini, apakah sama lapar orang kaya dengan lapar orang miskin? Itu kadarnya itu loh. Itu pasti beda. Iya. Jadi keadilan itu kita kan bicara adil kalau gitu. Kesetaraan keadilan. Ya. Ini rasa ya. Keadilan itu kan diukur dari saya rasa anjuran untuk berbuka puasa dengan waktu yang telah ditentukan ya, sama-sama merasakan lapar gitu kan selama berpuasa satu hari gitu, secara status sosial itu sudah sama gitu loh. Tapi konteks rasa laparnya ya mungkin berbeda. Kenapa berbeda? Karena orang miskin hanya berbuka puasa dengan mie sedap gitu atau telur.
Sedangkan orang kaya lengkap dengan daging Macam steak lah. ya kan, Ada gizinya yang sayurnya, sayur, susu, susu dan lain semacamnya itu. sehat 6 sempurna. Ya, meskipun demikian, Sahurnya juga begitu ini ya. sahurnya juga begitu. Meskipun demikian, di jam 12 itu kan pasti mereka akan lapar juga gitu. Gitu kan. Artinya itu yang diukur sebagai standar kesamaan begitu. Jadi secara jasmani. Kalau saya lebih merespon atau tanggapan terkait lapar di bulan Ramadan ini lebih kepada bagaimana kita menahan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini beda tipis dengan keinginan itu. Kadang hawa nafsu juga terselubung dalam ibadah. Iya. Gitu kan? Tapi saya bukan berupaya untuk menyamai narasumber ya. Bahwa memang lapar itu bukan narasumber ya, teman diskusi. Teman diskusi. Iya. Bukan berupaya untuk menyamai, tapi dalam konteks ini saya berselisih paham. Ya, gimana itu? Bahwa tidak ada yang sama laparnya. Kadar laparnya juga berbeda. Kalau sama dan merasakan kadar laparnya itu, pasti orang miskin sekarang itu berkurang drastis. Kenapa? Orang kaya merasakan lapar. Tapi kenyataannya adalah orang kaya berkata, kamu kerja kalau mau makan. Loh, jangan jadi pemalas. Bukan soal pemalas. Tapi memang mereka yang sudah begitu, rezekinya kecil. Makan satu hari, dapat rezeki satu hari untuk makan satu hari. Motivator biasanya ngomong seperti itu. Kata Tan Malaka begini, 1000 kali kamu berkata kenyang kepada orang lapar, dia tidak akan kenyang. Ya, terus apa? Maksudnya secara kenapa saya tidak setuju ada kesamaan rasa itu? Karena kalau ada kesamaan rasa, pasti orang miskin itu berkurang. Tapi justru orang miskin bertambah di Indonesia. Penarikannya bagi saya enggak seperti itu ya. Sampean kan menarik kepada sifatnya di luar sifatnya itu lebih kepada kesamaan rasa itu. Iya, tapi sampean melibatkan soal rezeki itu, terus melibatkan tentang dunia pekerjaan tuh, ya kan, orang kaya dan orang miskin. Terus ditambah lagi kalau memang kalau memang orang lapar itu orang miskin itu sama rata, mungkin gak ada orang miskin tuh. Menurut sampean kan gitu. Iya. Jadi pertanyaannya kita harus paham dulu tuh konteks yang perlu kita bahas dari yang paling dasar ketika berbicara tentang lapar itu kan masuknya kepada biologis. Jasmani kita biologis. Jadi secara biologis 6 jam ya, 6 jam perut kita akan lapar lagi tuh. Jadi puasa Ramadan ini bisa melatih jasmani orang tapi belum tentu rohaninya. Ya, itu lebih menarik ke sana. Iya. Jadi kenapa orang miskin setelah Ramadan itu masih banyak? Karena banyak orang puasa itu hanya sekedar merasakan lapar dan haus. Ya, boleh seperti itu. Iya, barangkali itu kesimpulan kita di pertemuan ini. Terima kasih kepada sama-sama Asdos. Saya ini dadakan ini. Saya diajak ngopi, disuruh ngobrol ini. Wassalam.